Jadi ini tuh pembelajaran ya guys untuk kita semua, bahwasanya kemanapun kita pergi, kita harus selalu berhati-hati dengan barang bawaannya kita, ya guys. Dan juga biarpun kita di sini status kita sebagai babu, jangan pernah takut untuk speak up. Jangan pernah takut untuk melapor kepada pihak yang berwajib jikalau kita terjadi sesuatu ataupun terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, gitulah intinya ya. Dan misalnya kita menemukan sesuatu di jalan, itu jangan langsung cepat-cepat diambil terus dikantongin. Kalau memang kalian mau ngambil terus di sekitar situ ada security, ambillah, taruh ke security. Ataupun memang di situ nggak ada orang, kalian bisa telepon 999 ataupun polisi, gitulah ya. Telepon polisi, telepon pihak yang berwajib. Pokoknya pesennya Mbak Wulan, jangan pernah ngambil sesuatu biarpun itu di jalanan yang memang sifatnya nggak ada orang, karena CCTV di sini tuh di mana-mana. Kadang kita nggak tahu kalau di situ tuh ada CCTV tersembunyi. Jadi harap berhati-hati. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mbak Wulan. Nah, untuk kalian yang baru bergabung, selamat bergabung. Bagi kalian yang belum subscribe, boleh subscribe dulu di bawah ini. Jangan lupa juga untuk ngaktifin tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbak Wulan. Terima kasih. Nah, oke guys, jadi di video kali ini Mbak Wulan mau sedikit share. Jadi ini tuh dikutip dari pengalamannya Mbak Wulan pribadi ya guys. Cie. Nah, jadi untuk kalian dimanapun kalian berada, jikalau kalian menemukan sesuatu di jalan, misalnya gitu ya, contoh kecil, misalnya kalian melihat dompet gitu ya, jangan langsung diambil terus dimasukin tas dan pergi gitu ya. Kalau misalnya kalian mau ngambil, ambillah dompet tersebut terus kasih ke security, misalnya di situ ada security gitu ya, ataupun langsung kasih ke pihak yang berwajib. Kalian bisa telepon 999 gitu ya. Jangan langsung diambil terus dimasukin tas. Dan kalau memang nggak mau diambil, ya udah biarin aja di situ aja gitu ya. Nah, jadi di sini tuh yang terjadi dengan Mbak Wulan ya. Mbak Wulan kemarin tanggal 14 kehilangan dompet. Jadi ceritanya itu Mbak Wulan habis pulang dari pasar, niatnya mau dimasukin ke dalam tas, ternyata nggak masuk gitu loh. Karena posisinya Mbak Wulan buru-buru ya, bawa barang juga, jadi nggak begitu fokus gitu ya, nggak begitu fokus apakah dompetnya masuk ke tas atau enggak gitu ya. Nah, ketika Mbak Wulan cek sampai ke atas itu, di dalam tas tuh nggak ada. Karena kan Mbak Wulan mau ambil kunci gitu ya, kuncinya kebetulan Mbak Wulan selipkan di dalam dompet gitu ya. Karena berhubung tasnya Mbak Wulan banyak barang, kalau misalnya Mbak Wulan taruh di dalam tas kan kayak susah mau carinya gitu ya. Nah, ketika Mbak Wulan cek itu nggak ada, terus Mbak Wulan langsung lah ya lapor ke security bahwa Mbak Wulan kehilangan dompet gitu ya, terus warna ini, isinya ini gitu ya. Pokoknya untuk kalian ya, biarpun kita di sini status kita adalah babu, jangan pernah takut untuk speak up. Jangan pernah takut untuk melapor kepada pihak yang berwajib jikalau terjadi sesuatu dengan kita gitu ya. Nah, kemudian si security itu langsung ngecek ke CCTV room. Terus security-nya balik lagi ke Mbak Wulan, terus bilang, Cece, do you know this gitu ya kan, kamu tahu nggak orang ini gitu kan. Dia ngeliatin gambar seseorang yang memang posisinya itu kayak lagi jongkok, terus abis itu berdiri, terus di dalam lift juga kelihatan gitu ya. Karena di sini tuh CCTV di mana-mana gitu ya. Kadang juga ada CCTV tersembunyi yang dimana kita sendiri tidak tahu gitu ya. Jadi mohon berhati-hati jikalau kalian menemukan sesuatu ataupun mau mengambil sesuatu gitu ya. Pokoknya pastikan deh kalian jangan mengambilnya atau mengantonginya ya. Jangan.
kalaupun kalian mengambil tuh kasihlah ke security ataupun pokoknya yang berwajib itu aja. Jangan dibawa pulang ke rumah gitu ya. Terus sekuritasnya tuh bilang kayak gini, kita itu melihat siapa orang yang ngambil dompetnya kamu. Cuman dari pihak kami, dari pihak security tersebut tuh, kami tidak ada wewenang, tidak ada hak untuk menghakimi ataupun menangkap orang tersebut. Jikalau Cece berkenan, kita telepon polisi. Kita mau bantu Cece untuk telepon polisi gitu kan. Tapi kalau memang Cece mau lepasin gitu aja ya, kita manut aja gitu ya. Nah, jadi di sini juga ya perlu digarisbawahi bahwa orang-orang di sini pun ya, meskipun jabatan dia sebagai security ataupun petugas pengamanan, mereka itu tidak asal-asalan menghakimi orang gitulah ya. Nah, jadi security-nya itu suruh Mbak Ulan untuk konfir. Kalau Mbak Ulan mau, ya nanti mereka bantuin telepon polisi gitu ya. Nah, jadi 5 menit kemudian Mbak Ulan telepon majikan ya, karena kebetulan Mbak Ulan tuh kalau weekend itu Sabtu Minggu itu kayak jarang ada orang di rumah gitu ya. Adapun majikan Mbak Ulan yang cowok itu orangnya apa ya, kayak kamu aku gitu loh. Jadi kurang begitu perhatian kalau sama Mbak Ulan tuh ya. Maklum lah ya, majikan cowok gitu kan ya, beda dengan majikan cewek ya. Nah, jadi ketika majikannya Mbak Ulan konfir, oke, kita setuju kalau telepon polisi gitu ya. Karena Mbak Ulan kan juga mau dompetnya kembali gitu ya, karena banyak barang-barang yang nggak banyak lah, beberapa. Maaf ya guys, Mbak Ulan itu kalau udah ngoceh, kalau udah ngomong itu no spasi, jadi kayak langsung drrrr gitu ya. Jadi maafkan. Nah, jadi di dalam dompet tersebut itu ada kartu ATM. Jadi bukan kayak kartu ATM sih, jadi lebih kepada apa ya, kartu kredit. Nah, jadi kartu kredit di mana itu tuh punya majikannya Mbak Ulan yang cewek. Karena Mbak Ulan itu kalau misalnya disuruh belanja ya kemana-mana pasti dikasihnya kartu kredit, karena kan mudah gitu ya, tinggal gesek aja terus tanda tangan udah gitu ya. Nah, terus di dalamnya juga ada student card, ada punyanya anakku gitu lah ya, sama juga kayak membership dari apa sih ya, Waihong, apa sih, welcome gitu ya, jadi welcome. Terus dari Park and Shop juga, pokoknya kartu-kartu member tuh ada di dompet tersebut. Nah, di sini ya guys, anehnya juga ya guys, Mbak Ulan tuh nggak biasanya loh kemana-mana bawa dompet, serius. Mbak Ulan aja kalau libur nggak pernah bawa dompet. Kalian bisa tanya ke teman-temannya Mbak Ulan ya. Mbak Ulan tuh orangnya paling males kalau ngantongin dompet, serius. Nah, entah kenapa hari itu tuh Mbak Ulan kepengen pakai dompet itu dan kepengen dimasukin semua kartu-kartunya di dalam gitu loh. Jadi kayak bergaya lah ya, bergaya. Jadi ceritanya tuh kalau misalnya lagi belanja terus buka dompet kan kayak banyak kartu-kartu yang nyelip gitu ya. Kidding. Nah, jadi ya nggak tahu kenapa lah ya, mungkin udah jalannya seperti itu ya guys, udah ketentuan dari Gusti Allah ya. Nah, terus nggak lama kemudian si polisinya itu datang ke rumahnya Mbak Ulan, tapi cuma di luar aja ya, karena Mbak Ulan juga nggak berhak untuk masukin orang ya tanpa seizin majikan gitu ya. Nah, jadi habis itu kita ngobrol-ngobrol, Mbak Ulan juga ditanya, diinterogasi gitulah ya, hilangnya jam berapa, di mana posisinya gitu kan, terus isinya apa aja, terus warnanya apa, kayak gitulah ya. Nah, habis itu Mbak Ulan diajak ke CCTV room. Jadi di situ memang banyak staff-staff yang memang penjaga CCTV lah, intinya kayak gitulah ya. Tapi Mbak Ulan nggak masuk langsung ke dalam CCTV roomnya ya, karena bersifat privacy lah ya. Nah, jadi yang masuk itu cuma Pak D sama security semua gitulah ya. Habis itu mereka diskusi mungkin kurang lebih kayak ada 20 menitan lah ya, 20 menitan. Terus habis itu security yang cewek tuh kayak macam muka bingung gitulah ya, muka bingung. Terus salah satu dari security tersebut juga bilang, Cece, kamu kenal nggak sama orang yang ada di foto ini gitu kan. Terus Mbak Ulan bilang, maaf aku nggak kenal gitu kan, dan nggak tahu juga gitu kan. Biarpun di sini Mbak Ulan udah setahun lebih ya, karena ini kan apartemen baru mereka gitu ya.
kita pindah ke sini belum lama ya, belum ada 2 tahun lah, belum ada 2 tahun. Nah biarpun di sini Mbak Wulan banyak banyak cece-cece ya, kalau misalnya lagi main di playground atau di mana gitu ya, tapi Mbak Wulan tuh orangnya nggak yang kayak, pokoknya di sini tuh Mbak Wulan nggak suka make friend dengan orang-orang di sini lah gitu lah ya. Nah jadi habis itu polisinya diskusi lagi, terus habis itu mereka nyuruh Mbak Wulan naik ke atas, maksudnya pulang ke rumah gitu lah ya, pulang ke rumah. Terus polisinya bilang nanti kalau misalnya ada telepon dari kita angkat ya Cece gitu. Nah terus baru aja duduk ya, belum lama duduk Mbak Wulan, mungkin 3 menit kali ya, ya kurang lebih seperti itulah ya, 3 menitan. Habis itu Mbak Wulan dapat telepon dari Pade, suruh naik ke lantai 23. Terus Mbak Wulan naik lah ya, naik ke lantai 23. Terus diketok pintunya itu, terus cecenya keluar. Cecenya itu gini guys, yang pertama ya, Mbak Wulan pikir itu orang sini yang ngambil, nggak taunya itu sama-sama Cece dan dari Indonesia pula. Coba bayangin. Dan Cece tersebut itu ketika melihat Mbak Wulan ya, itu orangnya udah kayak ketakutan, ngomong aja udah kayak suara nangis kayak gitu loh. Pokoknya udah ketakutan banget lah, kelihatan ketakutan. Baru aja lihat sebentar dia langsung bilang gini, sumpah Mbak, sumpah aku nggak tahu isinya apa aja, dan nggak tahu ada uangnya segitu, nggak tahu ada ATM ini, terus pokoknya isinya cuma itu gitu kan. Nah Mbak Wulan tuh diem karena dia kan masih ngomong gitu kan. Terus Mbak Wulan dengerin. Gak lama kemudian Mbak Wulan bilang gini, Mbak, lain kali kalau misalnya nemu sesuatu itu jangan disaki, apa sih bahasanya, jangan dikantongin. Jangan dikantongin. Jadi di bawah itu kan ada security, kenapa nggak langsung kasih ke security aja gitu kan. Nah si mbak-mbaknya gitu ya bilang tadi niatnya itu mau tak share di Facebook, di grup yang kayak kehilangan gitu loh. Terus Mbak Wulan jawab lagi, gini ya guys, logikanya ya guys, kalau kalian nemu barang di jalanan gitulah ya, oke lah mungkin masuk akal ya, kalian foto terus share di Facebook, nanti kan banyak orang yang lihat terus di share lagi gitu ya. Nah ini kan posisinya kan masih dalam lingkungan satu apartemen ini, satu apartemen lagi, satu flat, satu tower sama Mbak Wulan, di tower yang sama cuma beda lantai. Kenapa nggak langsung dikasih ke security aja gitu loh? Mbak Wulan tuh kayak alasannya itu nggak masuk akal. Polisi aja sampai nggak percaya guys, nggak percaya sama sekali. Terus karena memang di situ kan Mbak Wulan cek ya, polisinya suruh dikasih dompetnya ke Mbak Wulan. Habis itu Mbak Wulan cek, dan di situ kartu-kartu semua member ada semua. Yang nggak ada itu cuma Octopusnya Mbak Wulan. Itu baru diisi loh guys, Octopus baru diisi. Octopus, uang cash $400 something lah ya, karena Mbak Wulan tuh habis ngambil uang 500 tapi udah kepake buat beli gitu ya. Jadi sisanya tuh kayak masih ada 400 lebih lah ya. Habis itu kartu kreditnya majikannya Mbak Wulan. Jadi 3 barang yang tidak ada di dalam dompet tersebut. Nah, otomatis kayak pihak polisi pun curiga dong. Yang barang yang lainnya ada, kenapa cuma 3 barang yang nggak ada? Dan lebih anehnya lagi guys, patadong loh isinya cuma berapa? Mbak Wulan cuma ngasih, Mbak Wulan cuma top up 100. Padahal di situ ada MTR City Saver, dimana kalian bisa pakai kemanapun tanpa harus isi ulang gitu ya, karena itu kayak monthly gitu ya, bulanan gitu ya. Kalau memang mau ngambil patadong itu harusnya ngambil yang MTR City Savernya. Kenapa malah ngambil yang patadong biasa? Pokoknya kayak semua nggak ada yang percaya. Terus Mbak Wulan juga serba bingung ya posisinya, karena sama-sama dari Indonesia juga. Mbak Wulan juga sebenarnya nggak tega ya ngelihat mukanya, karena emang udah cukup umur ya, nggak tega juga. Cuman polisi sini tuh bagusnya kayak gitu ya guys. Jadi kalau misalnya memang salah ya salah, kayak gitu loh, salah ya salah, karena CCTV itu nggak pernah bohong gitu loh, nggak bisa berbohong. Jejak digital itu tidak pernah berbohong gitu ya. Dan bagusnya lagi ya,
polisi di sini tuh geraknya tuh cepet banget, gercep gitu ya, gerak cepet. Gitu ya, geraknya tuh cepet banget. Nah, pokoknya nggak ada 2 jaman lah ya, nggak ada 2 jaman tuh dompet udah kembali, tetapi isinya nggak kembali semua. Terus abis itu karena Cece-nya udah ngelak aja ya, pokoknya nggak mau ngaku, udah ditanya berapa kali pun sama polisi nggak ngaku, sama security juga ngaku, sama Mbak Ulan juga ngaku, padahal sama-sama Indonesia ya, kok tega gitu loh. Terus Mbak Ulan juga bilang gini sama polisi, mungkin sebelum Cece itu ngambil atau menemukan, mungkin ada orang lain lagi yang menemukannya terus diambil terus taruh situ gitu kan. Terus polisinya, tapi kita loh udah menyelidiki di CCTV, cuma orang itu yang ambil gitu loh. Terus security-nya bilang gini lagi, karena kan memang di situ kan ibaratnya kayak jalan, kayak koridor gitu loh, koridor belakang yang memang dimana orang keluar masuk gitu ya. Nah waktu itu juga ada orang pindahan rumah, jadi ada mobil besar yang mungkin menghalangi gitu kan, menghalangi, ngeblok bagian CCTV kan. Mbak Ulan juga nggak tahu gitu ya. Terus security-nya bilang gini, nanti coba kita cek lagi gitu kan, siapa tahu ada orang yang memang sengaja udah ngambil terus ditaruh situ lagi, terus kebetulan si Cece ini ngambil gitu ya. Pokoknya Mbak Ulan itu setelah dompetnya kembali, karena si mbaknya itu nggak mau ngaku, Mbak Ulan cuma pesen kayak gini, lain kali kalau misalnya nemu apa-apa jangan dikantongin ya Mbak, karena di sini itu CCTV itu di mana-mana dan kadang kita tuh nggak pernah tahu ada CCTV tersembunyi. Jadi dan di sini kita kan cuma bekerja gitu ya, jadi nggak usah macem-macem lah gitulah pesen Mbak Ulan ya ke Mbak itu. Dan polisi juga udah ngasih notice, dia ngomong langsung, jadi semua data-data kan kayak datanya Mbak Ulan, KTP gitu ya, sama KTP-nya dia juga semuanya dicantum, ditulis semuanya, pokoknya identitas kita semua ada di situ. Terus polisi bilang ke mbaknya itu, jikalau suatu saat terjadi hal yang sama seperti ini lagi, kita nggak main-main lagi loh gitu loh. Jadi karena memang salah ya salah gitu loh. Orang polisinya aja tuh sampai bilang ke Mbak Ulan, Cece, kamu lo udah kehilangan uang, terus ATM-nya juga nggak ada, kamu nggak mau meneruskan, ibaratnya ditindaklanjuti lagi meh atau gimana gitu kan? Ini loh ibaratnya udah menyalahi gitu kan. Untungnya lagi tuh majikannya si Mbak itu nggak ada di rumah. Coba kalau misalnya majikannya ada di rumah, lebih parah lagi ya. Karena apalagi yang majikan Cina, orang sini itu kalau tahu pembantunya bermasalahan dengan polisi, pokoknya udah ada polisi aja gitu ya, pasti mikirnya tuh udah jelek. Ini mbaknya masih termasuknya masih laki gitu ya, masih beruntung nggak ada majikannya di rumah. Coba kalau ada majikannya di rumah udah seperti apa, mungkin udah kena damprat dari majikannya juga. Iya kalau cuma didamprat, tapi kalau misalnya majikan tahu Cece-nya seperti itu, pasti udah kayak hilang rasa kepercayaannya gitu loh. Pokoknya everything is so difficult ya. Nah jadi memang pesan Mbak Ulan ya guys untuk kalian semua, termasuk Mbak Ulan lah ya, kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, kita harus selalu hati-hati dengan barang bawaannya kita. Dan misalnya kita melihat sesuatu juga jangan langsung main ambil terus dikantongin atau dibawa pergi gitu ya, jangan. Kalau memang di situ ada security, kasihlah ke security, ataupun kalau memang nggak ada orang gitu ya di sekitar, kalian bisa telepon 999, langsung aja telepon polisi ya guys, nggak usah takut-takut, nggak usah sungkan untuk speak up. Oke? Kalau memang kita benar, jangan pernah takut deh, jangan pernah takut, maju terus, pantang mundur. Aduh ini tuh rambut licin banget sih Mbak Ulan kalau habis sampo kayak gini loh guys. Rambutnya Mbak Ulan licin banget. So oke ya guys, jadi ngocehnya Mbak Ulan cukup sampai di sini ya guys. Thank you for watching. Jangan pernah bosan untuk dengerin oceh-ocehannya Mbak Ulan. Oke, I will see you in next video.